Alhamdulillah, kita terus memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Dan juga kita panjatkan yang kedua salawat dan taslim sebagai salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar, teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi. Dan siang ini dosa besar ketiga, masalah sihir. Sihir ini istilah dalam agama kita yang sering digunakan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, seperti meminta tolong pada jin umumnya, atau menggunakan mantra-mantra sehingga mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang terjadi karena kerjasama antara jin sama manusia itu. Seperti misalnya memisahkan antara suami istri, menyusahkan hidup seseorang, menimpahkan sebuah penyakit, dan beragam macam hal untuk sihir yang nanti akan kita rincikan. Sihir ini bisa juga terjadi karena kesyirikan yang terjadi, misal orang menyembelih kepada selain Allah. Tapi semua tidak lepas dari partisipasi syaitan atau iblis dalam menyesatkan manusia. Sihir ini bagian dari dosa besar bagi orang yang melakukannya. Dia yang datang kepada penyihir untuk meminta tolong. Nabi SAW bersabda, siapa yang datang kepada penyihir, dukun, peramal, penyamun, kemudian bertanya pada mereka, tidak percaya, cuma bertanya, tolong ramal nasib saya, ramal kerjaan saya, ramal rumah tangga saya misalnya, maka tidak akan diterima darinya sholat selama 40 hari. Dan ini 40 hari maksudnya ke belakang. Jadi kalau yang dia sudah kerjakan 40 hari hilang, kadang-kadang dia pergi ke dukun-dukun ini. Perlu juga saya diperhatikan, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di Indonesia dukun-dukun ini sudah mengubah nama-nama mereka. Dulunya masih menggunakan dukun, sekarang lebih familiar dengan istilah orang pintar atau dianggap paranormal. Dan ini istilah yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin, karena mereka adalah orang-orang yang tidak normal, orang-orang yang tidak, orang-orang yang tidak pintar, karena mereka meminta tolong pada syaitan. Syaitan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah istilah yang digunakan dalam agama kita bagi golongan fasik dan kafir dari jin. Jadi jin punya 3 golongan, sebagaimana manusia ada 3 golongan. Ada jin, ada manusia yang mukmin, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ini. Kita beriman pada Allah, beriman pada malaikat-malaikat. Artinya kita beriman pada 6 rukun iman. Pada kitab-kitab, pada rasul-rasul, pada hari kiamat, pada takdir baik dan takdir buruk. Dikatakan orang mukmin, dia menggabungkan antara rukun Islam, ibadah badannya, syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan hajinya, dengan ke-6 rukun imannya. Jin juga ada jin yang mukmin, dan jin mukmin mustahil kerjasama dengan manusia, dan mereka tidak akan mengganggu manusia sebagaimana orang beriman tahu tidak boleh interaksi sama mereka. Allah sengaja buat tidak kelihatan, maka kita tidak perlu berteman, bergaul, menikah, atau meminta tolong pada mereka. Dan jin ada juga yang fasik, sama dengan manusia fasik, beriman kepada Allah, muslim, tapi fasik. Fasik ini berbuat dosa, seperti masih zina, masih dusta, masih membunuh. Maka ini namanya fasik. Manusia fasik, ada juga jin yang fasik. Jin yang kafir yang ketiga sama dengan manusia yang kafir. Khusus di alam jin, yang fasik sama yang kafir namanya syaitan. Namanya syaitan. Jadi semua syaitan itu pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Syaitan kan Bapak Ibu sekalian, karena beda ya. Syaitan ini musuh kita. Allah SWT menyuruh kita menjadikan mereka musuh. Inna syaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, kata Allah. Syaitan itu musuh kalian, maka jadikan mereka sebagai musuh. Mereka selalu berusaha menyesatkan manusia. Di alam jin tentu ada jihad, ada perang, ada dakwah. Jin-jin beriman sama dengan di alam manusia, mendakwahi orang kafir dan orang fasik. Orang fasik agar berhenti dari dosanya, orang kafir agar keluar dari kekafirannya kepada keimanan. Kalau bukan karena iblis sudah terlanjur berdoa kepada Allah yang merupakan pemimpin para syaitan. Jadi jin iblis itu bukan raja jin, tapi raja syaitan. Kalau bukan karena dia sudah berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, maka mungkin sudah lama dibunuh oleh jin beriman. Mereka sangat lemah, syaitan-syaitan ini.
Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu sangat lemah. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka hanya bisa membisikkan, merayu, gitu kan? Tidak lebih daripada itu. Nabi SAW bersabda, nanti pada hari kiamat akan dikeluarkan tiang yang besar dari di tengah-tengah api neraka. Dan iblis akan berkhutbah, berbicara untuk penghuni neraka. Semoga kita tidak termasuk mendengarkan ini. Tapi Allah sudah bongkarkan di bumi ini untuk kita dalam Al-Quran. Dan dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi, iblis akan berkata, ayat Al-Quran berbunyi menjelaskan masalah perkataan iblis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan saya juga ikut-ikut menjanji-janjikan kalian. Allah suruh sholat dapat ini, puasa dapat ini, haji dapat ini, bakti dengan Allah dapat ini. Nanti masuk surga itu begini, dirincikan semua. Dan saya juga menjanji-janji kalian, gak apa-apa zina itu, gak apa-apa riba itu, gak apa-apa sedikit nanti taubat. Fa'akhlaftukum, tapi saya menipu kalian. Lalu kata iblis, saya tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Jangan salahkan saya karena saya hanya membisikkan kalian dan kalian yang mengikuti saya. Jadi syaitan hanya selalu membisikkan manusia, kerjakan ini, jangan begini, ditakut-takuti, hanya seperti itu. Kalau manusia nolak, sama dengan orang yang sedang menawarkan produk di luar kaca mobil kita. Kalau dia ngomong, dia promosi apapun, kita tidak mau buka jendela, maka tidak akan terjadi. Tapi sempat kita merasakan keberadaan mereka. Seperti itulah keadaan syaitan. Di dalam hadis yang lain, tadi kalau orang datang bertanya pada dukun, peramal, penyamun, dan seterusnya, belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang. Dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang datang pada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya di sini, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Maksudnya dia telah sampai pada tingkat kekufuran, tidak boleh percaya dukun-dukun dan peramal ini. Karena memang di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Jalannya Allah, pencipta langit dan bumi ini, dan juru bicara mereka, para nabi-nabi, dan nabi-nabi ini mewariskan kepada para ulama dan dai-dai. Bapak Ibu ada di majelis ilmu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan panduan dari para ulama yang diambil dari para nabi-nabi, dan nabi-nabi mengambil dari Allah SWT sebagai wahyu yang diturunkan oleh Jibril AS. Jalan kedua, dan ini jalan yang benar, cuma satu jalan yang benar. Jalan kedua dan tidak ada jalan yang ketiga adalah jalan iblis, syaitan. Juru bicaranya adalah para dukun, peramal, penyamun, tadi penyihir, dan ahli maksiat. Kalau Bapak Ibu berteman sama mereka, maka akan dipandu ke jalan syaitan dan iblis. Akhirnya ujungnya masuk ke dalam api neraka. Kita ini manusia Bapak Ibu sekalian adalah khalifah di muka bumi. Khalifah, pemimpin di muka bumi. Kita tidak butuh bantuan jin. Seluruh muka bumi ini dan alam semesta dijaga oleh malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah surah Al-Ma'arij, surah Al-Buruj. Semua menceritakan tentang malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Mereka yang meniupkan angin, mereka yang mengatur kadar air, kadar oksigen, gunung-gunung, batu-batu, lautan, semua yang mengurus makhluk, makanan-makanannya, populasinya, meniupkan ruh di rahim ibu sehingga bisa hamil, lahir manusia, tumbuh-tumbuhan, musim-musim yang terjadi, semua itu diurus oleh para malaikat. Tidak ada kuasa jin di situ. Bahkan jin dibawa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi sekarang pemimpin untuk akan menciptakan Adam alaihissalam. Lalu yang terjadi adalah khalifah ini pemimpin manusia. Terbukti kata para ulama mereka pemimpin, kalau manusia datang ke satu tempat di muka bumi pasti makhluk yang lain pindah. Hewan-hewan atau apa saja, kalau ada tanah kita baru buka, maka biasanya akan pindah semua. Manusia akan dibiarkan tinggal di sana. Secara ilmiah juga sebagian ilmuwan mengadakan penelitian, hewan-hewan buas pun termasuk singa, harimau, kalau mencium bau manusia, ular, mereka lari, mereka pergi cari tempat lain. Karena mereka sudah tahu ini pemimpin di muka bumi, manusia adalah khalifah. Jin-jin juga sama. Mereka tahu manusia khalifah. Dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya 313 rasul, semuanya dari manusia, gak ada satupun jin. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita tidak pernah menggunakan tenaga jin, tidak pernah menggunakan baik di peperangan beliau, di perang Badar, perang Uhud,
Gak pernah ada riwayat Nabi menyuruh jin untuk menyerang Quraisy. Jin tidak kelihatan. Kalau bisa dipakai tenaganya maka mereka bisa bunuh manusia. Tapi Nabi tidak lakukan, sahabat-sahabat juga tidak lakukan. Bahkan tidak pernah disebutkan kalau ada sahabat Nabi dari jin. Tidak pernah disebutkan namanya, tidak pernah. Ada surah jin menceritakan tentang keadaan mereka datang beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka pulang menjadi dai di kaumnya. Selesai, cuma sebatas itu. Makanya saya bilang, para dukun dan peramal itu adalah orang-orang yang tidak pintar, bukan orang pintar. Orang-orang yang tidak normal, bukan orang normal. Karena mereka datang meminta pertolongan kepada makhluk Allah yang di bawah dia. Ibaratnya orang-orang yang datang, dukun-dukun yang bersemedi, ya mereka memohon-mohon pertolongan kepada dewa, kepada tuyul, kuntilanak, apalah istilahnya, gitu kan? Istilah-istilah syaitan ini semua. Maka syaitan-syaitan itu awalnya tidak ada yang mau. Jadi kalau ada orang bersemedi di gunung, di pinggir lautan, sebenarnya tidak ada apa-apa di sana. Yang jaga itu adalah malaikat yang mengurus lautan, mengurus angin, mengurus udara, mengurus macam-macam, tanah, batu, segalanya adalah malaikat yang menjaga. Tapi dia datang bersemedi, kemudian dia berkata-kata, hai dewa gua, hai kuntilanak, hai si ini, hai si fulan, dipanggil-panggil nama. Kata ulama, syaitan akan keliling di sekitar dia, lewat, melihat. Manusia ini khalifah pemimpinnya, tapi kok bodoh benar, sampai 3 hari gak makan, gak minum, mohon-mohon, kasih sesajen, tidak ada permintaan dari syaitan. Maka setelah 3 hari pun, atau 4 hari, atau 1 minggu, barulah syaitannya mengeluarkan suara, kamu mau apa? Dan dia mengatakan, saya mau ilmu kebal. Saking bodohnya manusia ini tidak paham, syaitan membodohi dia dengan cara menyuruh minum kotorannya, kencingnya, makan kotorannya, minum darah, dan seterusnya. Karena memang ini kekonyolan. Mereka sama sekali tidak punya kekuatan para jin-jin itu. Kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin berkata Bismillah, Bismillah saja, maka syaitan yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat. Tidak ada kekuatan mereka. Dan kalau seseorang masuk dalam rumahnya mengatakan Assalamualaikum, memberikan salam warahmatullahi wabarakatuh, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Jadi tidak bisa mereka menembus rumah itu. Bohong semua sinetron, film-film di Indonesia ini yang menyatakan tangan syaitan, tangan jin atau tangan syaitan bisa menembus, atau mungkin dianggap ada rugen tayangan, pocong bisa keluar dari kuburan, tangan keluar dari kloset kamar mandi lah. Itu semua dusta. Dan menganggap syaitan itu atau pocong itu bisa menembus tembok-tembok, ini tidak benar. Wahyu menyampaikan kepada kita dengan ilmu pasti. Kata Nabi SAW, kalau orang masuk ke dalam rumahnya mengucapkan salam saja, syaitan tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Tidak bisa, dibentengi, dilindungi oleh Allah. Dan kalau dia makan sambil membaca Bismillah, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya di sekitar rumah itu, tidak ada makan malam untuk kalian. Nabi SAW juga menyuruh kita untuk tidak memberikan makan dan peluang berteman bersama dengan syaitan. Kalau syaitan datang, kita disuruh isti'adzah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak boleh berteman, tidak boleh dipanggil, tidak boleh bergaul, tidak boleh minta tolong, tidak boleh menikah. Kalau datang diusir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Di Indonesia ini diterjemahkan dengan terkutuk, tapi makna yang lebih tepat, rajim itu adalah yang terrajam. Rajam dilempar. Kalau syaitan dipanah dengan anak-anak panah oleh malaikat. Kalau Bapak Ibu lagi jalan di satu tempat gelap, merinding, ada sedikit rasa gangguan syaitan untuk berbuat maksiat misalnya, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakinlah kepada Allah, Allah akan hilangkan. Masih ada 2 kali, 3 kali, maksimal 5 kali baca sudah tidak ada gangguan itu insyaallah. Karena kata para ulama, siapa yang baca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Allah akan utus malaikat yang akan memanahi dengan panah-panah api syaitan-syaitan yang mengganggunya. Dia tidak bisa buat apa-apa mereka. Orang-orang yang datang minta tolong pada syaitan dan jin ini, teman-teman sekalian, saya katakan tadi tidak normal dan tidak pintar. Karena mereka tidak paham kalau mereka adalah khalifah di muka bumi. Syaitan-syaitan ini hanya menipu mereka. Seperti ibaratnya anak yang cerdas sarjana, kemudian dia sakit kepala, dia melewati anak SD yang sedang ada di pinggir jalan, lalu kemudian dipanggil sama adik, sebentar ya, datang adik itu, lalu kemudian dia berkata, kepala saya sakit. Apa obatnya? Anak SD itu mengatakan, minum kencing saya kak. Bodohnya dia meminum kencingnya anak SD. Ini ibaratnya orang yang dukun-dukun yang datang dia tolong sama syaitan.
Allah membongkar kedoknya syaitan-syaitan ini tidak punya apa-apa. Mereka bahkan hanya mencuri makanan dari manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalau jatuh makanan kalian maka pungutlah selama masih bisa. Bukan cairan, cuma sekedar kue jatuh di karpet, jatuh di ini, ambil makanan itu. Jangan biarkan sedikit pun untuk syaitan. Nggak boleh. Jadi syaitan ini musuh kita, menyesatkan. Dan juru bicara utama mereka adalah para dukun itu. Dalam surah Jin Allah ceritakan juga orang-orang Quraisy di masa jahiliyah dulu, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang di antara mereka yang percaya dengan dukun-dukun ini, mereka kalau pergi ke perjalanan, mereka akan kalau mampir di sebuah lembah, mereka pasang kemah untuk nginep. Besok pagi dia akan lagi perjalanan. Malam itu pemimpin kafilah mereka, pemimpin kelompok itu membawa setengah bekal mereka, makanan, hartanya, dibawa ke tengah-tengah lembah. Lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah harta kami, ini bekal kami, jangan ganggu kami. Maka Allah membongkar kedok para syaitan di sekitar lembah itu, berkata, fazaluhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan itu makin mengerjai mereka. Padahal sebenarnya mereka tidak bisa buat apa-apa. Syaitan makin takut, Bapak Ibu sekalian, dengan manusia yang berani. Kalau manusia itu takut, maka syaitannya akan menguasainya. Padahal sebenarnya mereka lemah. Bagi orang yang datang kepada dukun-dukun meminta tolong, yang tadinya mereka minta tolong kepada syaitan, hukumnya dosa besar. Kalau dia hanya bertanya, kalau dia percaya maka bisa kufur. Kata ulama, dia harus mengulangi kembali syahadatnya. Khusus untuk penyihirnya, maka kalau dia tidak taubat dihukumi kafir. Dan Nabi SAW mengatakan, haddus sahiri darbatun bis-saif. Penyihir kalau kedapatan lagi praktek, hukumnya dipenggal lehernya, nggak boleh dibiarkan. Ini perintah agama kita. Sayangnya kita di Indonesia ini subur sekali. Mbah-mbah itu, dukun-dukun, subur sekali. Bahkan sudah menjadi sebuah pegangan, seakan-akan itu satu hal yang positif saja. Bahkan ada wilayah-wilayah di Indonesia ini yang belum dianggap santri di pesantren kalau belum bisa panggil jin. Subhanallah. Ini semua adalah penyimpangan agama yang tidak boleh terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kita meminta langsung kepada Allah dan diharamkan meminta tolong pada syaitan ini. Orang yang melakukan sihir termasuk perbuatan dosa besar, dan kalau dia percaya dia bisa kufur, penyihirnya sendiri sudah sampai pada tingkat kufur kalau tidak bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau sihir itu memisahkan antara suami istri diajarkan oleh syaitan. Surah Al-Baqarah 102 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Kenanglah, pelajarilah kisah tentang syaitan-syaitan yang berada di bawah kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sesungguhnya Sulaiman tidak pernah kufur kepada Allah dan tidak pernah mengajarkan sihir. Tetapi syaitan-syaitanlah yang telah kafir dan mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan juga Allah pada saat itu menurunkan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut di kota Babilonia di Irak. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut dan Marut ada dua riwayat. Riwayat pertama menyebutkan mereka pada saat itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia tentang sihir itu seperti apa, agar mereka bisa melawan atau memberhentikan penyihir-penyihir yang sedang ada pada saat itu. Ini makna yang pertama, dan ini makna agak lemah. Makna yang kedua adalah Harut dan Marut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia yang sudah dikuasai oleh sihir pada saat itu kebenaran sehingga mereka meninggalkan sihir itu. Dan ini makna yang benar. Setiap kali ada orang yang telah dijelaskan oleh Harut dan Marut tentang sihir itu begini, lalu ada orang yang belajar, tahu ternyata sihir itu komposisi antara ini sama ini, mantra ini, meminta syaitan dengan cara seperti ini. Harut Marut menjelaskan tata caranya, bagaimana mereka melakukannya. Maka setiap kali mengajarkan mereka selalu berkata, kami fitnah. Ini hati-hati, ini peringatan dari Allah, jangan kalian lakukan, karena bisa membawa pada kekufuran. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ مَرْءِ وَزَوْجِهِ. Lalu masyarakat Babilonia sempat mengambil informasi dari Harut dan Marut bagaimana para dukun mempraktikkan untuk memisahkan suami istri. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tetap diberikan keyakinan oleh Harut dan Marut
Walaupun penyihir itu mempunyai banyak ilmu, tetap mereka tidak bisa menyusahkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sementara orang-orang yang belajar sihir itu tidak akan mendapatkan sesuatu yang membahayakan ataupun bermanfaat bagi mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma syarahu bihi anfusahum la kanu ya'lamun. Akhirnya mereka orang-orang yang belajar sihir memperjualbelikan, mentransaksikan, menggantikan antara akhirat mereka dengan dunia, dan sangat buruklah apa yang mereka pilih itu kalau mereka mengetahuinya. Ayat ini satu ayat saja 102 Al-Baqarah menjelaskan kepada kita tentang sihir berasal dari syaitan, dan tidak boleh orang-orang mengambil sihir itu dan mempelajarinya. Sihir ada beberapa macam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sihir mahabbah namanya. Sihir cinta. Ini sering terjadi dan ini paling banyak digunakan oleh dukun. Dia menerima jasa orang-orang yang ingin membuat lawan jenisnya suka, atau dia ingin membuat atasannya suka, atau mertuanya suka, atau siapa saja yang jadi target buat dia. Maka dia pun membawa media yang kalau sekarang kebanyakan foto dan pakaian, atau potongan rambut. Kalau zaman dulu mereka mengambil potongan rambut, pakaian, karena tidak ada foto zaman dulu, atau bekas telapak kaki yang dibawa kepada dukun tersebut. Lalu kemudian dia memantra-mantrainya dengan memanggil syaitan. Akhirnya syaitan ditugaskan untuk mendekati orang yang sedang jadi target, baik dengan membuat dia suka kepada orang yang telah menyihirnya, atau memang dibuat ada kecenderungan saja, merasa loyal, tidak harus suka, cinta dalam arti kata. Kalau sesama jenis misalnya dia mau atasannya suka sama dia atau memberikan dia jabatan, maka dia pun melakukannya dengan cara membuat ada perasaan loyal dari atasan tadi. Ini yang terjadi. Maka ini disebut dengan sihir mahabbah, dan ini seringkali kita temukan di Indonesia dilakukan oleh orang-orang Muslim yang mereka tidak tahu kalau itu haram, itu bahaya, bisa membawa pada dosa besar atau bahkan kekufuran. Tidak boleh mereka lakukan itu, tidak boleh mereka lakukan itu. Tapi sayangnya banyak di antara mereka melakukan. Islam mengajarkan kita dengan cara manusiawi. Kalau kita suka dengan seseorang, dibahasakan dengan cara baik-baik, dilamar, menikah. Lalu silakan lampiaskan setelah itu pacaran setelah akad nikah. Bahkan dijanjikan pahala yang sangat besar pada saat suami istri berhubungan dan berhubungan biologis setelah akad nikah. Maka sering saya bahasakan inilah cara Allah, cara syaitan menjerumuskan manusia pada hal-hal yang salah. Ada pernah suami istri 6 tahun menikah ribut setiap hari, sampai hampir selalu cerai. Salah hal dari murid saya datang kemudian ruqyah, membacakan ayat-ayat ruqyah pada suami istri ini. Ternyata istrinya kesurupan syaitan, dan syaitannya bicara. Waktu ditanya sama murid saya ini, maaf teman saya katakan, bukan murid, dia mengatakan, siapa kamu ini? Siapa yang menyihir kamu? Siapa yang mengutus kamu? Lalu tiba-tiba si istri menunjuk suaminya. Suaminya kaget. Lalu kata teman saya ini, bapak pernah sihir si ibu ini? Dia bilang enggak pernah. Istri saya masa saya sihir? Kata teman saya ini, coba diingat-ingat. Mungkin sebelum bapak menikah dulu bapak pernah ke orang yang dianggap pintar itu, ya. Kemudian minta tolong pada dia untuk membuat istri bapak sekarang suka dengan bapak. Tiba-tiba dia mengatakan, oh iya, kalau sebelum nikah memang pernah saya membawa foto dia kepada satu orang mbah dan akhirnya disihir. Kata teman saya ini, inilah pengaruh sihirnya sampai sekarang Pak. 6 tahun bapak berumah tangga tidak ada kebahagiaan, bertengkar terus karena masalah pengaruh itu. Karena syaitan pasti akan memisahkan suami istri. Walaupun dasarnya awalnya kita ke dukun hanya untuk meminta agar dia suka dengan kita. Ini poin yang harus disadari, gitu kan? Bahwasanya ini berbahaya dan ini sihir mahabbah. Yang kedua adalah sihir firaq, sihir perpisahan. Ini sering terjadi kalau ada orang ingin memisahkan antara suami istri. Dia benci, kemudian datang kepada dukun, lalu dukun itu menyihirnya dengan mantra-mantra, lalu mengirim syaitan masuk ke rumah sehingga mempengaruhi perasaan-perasaan suami istri tersebut dan sering terjadi pertengkaran. Yang ketiga adalah sihir yang sering disebut kalau bahasa Indonesia pelaris, ya, untuk melariskan usaha. Diberikan kertas, patung, tulisan-tulisan ditempel di tempat usaha, maka kemudian itu dipakai. Dan ini juga ada syaitannya, sehingga membuat seakan-akan dagangan dia akan laris dan akan laku. Ini juga termasuk bagian daripada sihir. Ada juga sihir menyakiti.
Banyak orang divonis oleh dokter kena penyakit kanker. Atau kadang-kadang seringkali kalau indikasi sihir terjadi pada seseorang yang sering sakit, sering batuk berketerusan, wanita selalu haid, tidak berhenti-berhenti, dan seterusnya, itu secara medis dokternya tidak tahu ini penyakit apa. Dan ketahuannya justru setelah diruqyah. Dan semua jenis sihir tadi itu Bapak Ibu sekalian, satu-satunya cara untuk mengobatinya dengan ruqyah. Ruqyah ini adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada pasien. Bapak Ibu juga bisa praktekkan sendiri caranya. Dengan hanya membaca Al-Fatihah. Kalau 6 dasar ayat pertama ruqyah, tentu ada ayat-ayat yang lain, tapi 6 ayat dasarnya adalah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dibaca 3 kali, kemudian setiap habis baca ditiup ke telapak tangan, lalu diusap dari kepala sampai ke kaki. Diusap dari kepala sampai ke kaki. Dan niat dalam hati ingin meruqyah. Kalau Bapak Ibu mau tes dirinya sendiri ada sihir atau tidak, bisa dengan cara ini, dipraktikkan di rumah. Kemudian ditiup, bisa dengan suami istri, pasangan, bisa dengan anak. Kadang-kadang juga kalau anak selalu gelisah malam, atau Bapak Ibu sering mimpi buruk, ya, sering ketindihan, ya, ini semua berarti ada indikasi syaitan. Atau sering ketakutan kalau sendiri, nah, ini semua adalah pengaruh sihir. Harus ruqyah, nggak boleh tidak. Nah, ruqyah ini obatnya, diusapkan ke badan. Nanti kalau kita niat ruqyah, daerah yang kena sihir akan terasa panas. Misal telapak tangan, punggung, kepala, muka, nanti akan terasa panas dengan sendirinya. Walaupun AC sangat dingin, nanti kita akan merasa panas. Maka berarti sihirnya ada di daerah wajah, ada daerah tangan, ada yang di perut, ada yang spontan sendawa, yang sering terjadi muntah kalau itu sihir dari makanan. Karena biasanya makanan yang diberikan sudah disihir atau dimanterai. Kemudian setelah itu boleh juga meruqyah air minum dan air mandi. Bisa diruqyah, dibacain ayat ruqyah, lalu ditiupkan ke air tersebut, lalu kemudian diminum dengan niat ruqyah. Lebih sempurna kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan daun bidara. Daun bidara ini adalah daun, kalau di Jakarta ini saya tahu yang disebutkan dengan pohon apel India. Kalau saya selalu sarankan semua jemaah saya agar tanam di rumahnya. Pohon apel India. Buahnya seperti apel Malang, manis tapi dia tidak ada sama sekali rasa lain kecuali manis. Buahnya enak, tapi dia tidak sebesar apel Malang, cuma sedang, ya mungkin sepertiga ukuran apel Malang yang besar. Dan daunnya hijau, dan daun itulah yang disebut dengan daun bidara. Batangnya berduri. Nabi SAW menganjurkan berobat sihir dengan daun bidara. Diambil 7 lembar, diulek ataupun di blender, dicemplungkan ke air yang kita ingin minum, kopi, teh, atau di air yang akan kita pakai mandi. Setelah dibacakan ayat ruqyah, dicemplungkan daun tadi, kemudian dipakai mengusap badan, diambil diusap. Tidak dipakai biar diguyur pada saat itu, tapi diusap ke badan, terutama di daerah yang terasa tidak enak. Boleh juga berendam. Kalau kolamnya atau embernya agak besar, diruqyah air tersebut, taruh daun bidara, lalu kita masuk berendam ke dalam. Ini biasanya kalau sihirnya sudah sangat fatal, artinya dia pernah belajar tenaga dalam, pernah dimandikan oleh gurunya lah. Ini semua perlu berendam dengan air ruqyah. Nanti akan dia rasakan reaksi yang sangat panas, hingga sihir itu batal atau jin itu mati keluar dari tubuhnya. Air itu juga bisa dipakai menyiram rumah. Kalau rumah itu selalu kita gelisah di dalamnya, sering bertengkar suami istri, atau ada ketakutan-ketakutan tertentu, atau pernah ada orang yang hasut, iri dengan kita, sehingga rumah itu merasa tidak nyaman. Maka kita boleh meruqyah satu rumah. Air ruqyah ini dipakai disemprot dengan semprotan setrika dari depan rumah sampai ke ujung rumah di belakang. Setiap tempat yang tidak nyaman sambil dibacakan ayat kursi, disemprotin. Niat ya Allah, kalau ada sihir, ada syaitan di rumah ini dihancurkan. Ini semua bisa dilakukan. Termasuk juga tempat usaha. Jadi seringkali kalau di sebelah kita membuka, ya, atau memakai pelaris, biasanya syaitan-syaitan yang ada di buhul itu, di patung-patung mereka atau di kertas-kertas mereka, itu membuat kesan atau mempengaruhi orang-orang yang lewat, kesannya tempat kita tertutup. Kesannya tempat kita tertutup. Ya. Ada sepupu saya di BSD buka satu tempat jual alat-alat bangunan. Itu sering kali konsumennya mengatakan, kenapa kok tempatnya Bapak Ibu sering tertutup? Padahal sebenarnya tidak tertutup, terbuka. Baru kemarin saya isi pengajian hari Senin di BSD, lalu saya katakan harus ruqyah.
Ambil air ruqyah disemprotin di sekitar rumahnya atau di sekitar tempat usahanya, insya Allah nanti semua usaha penyihir ini akan batal dengan sendirinya. Saya punya pengalaman di restoran saya di Kalibata City. Saya buka restoran Timur Tengah dan sekarang sudah pindah ke Condet Raya nomor 50. Tapi pada saat saya 3 tahun pertama di mall, pernah lewat hari-hari di mana tidak ada konsumen sama sekali. Saya pertama tidak tahu kalau ada pelaris-pelaris ini. Artinya saya tidak sampai berpikir kalau semua tetangga-tetangga saya rupanya ada pelaris-pelaris ini. Akhirnya saya tanya pegawai saya, kenapa kok tidak ada konsumen, tidak ada penjualan, sama sekali ada penjualan. Hari itu 0 laporan keuangan, gitu ya. Sampai 3 atau 4 hari. Kemudian mereka bilang kami juga tidak tahu, Ustaz. Baik, saya coba ya, atur strategi marketingnya. Dari 17 orang pegawai, ada yang saya suruh dari waitersnya untuk duduk di depan, tawarin orang produk, sama saja. Selama seminggu nggak ada pembelian, penjualan pada saat itu. Maka saya pun akhirnya mengambil inisiatif meruqyah restoran saya. Saya bacakan ayat ruqyah sambil meniup di sekitar restoran saya, menyemprotkan air ruqyah. Subhanallah, kami temukan dengan hasil ruqyah itu di bawah bantal lesehan restoran saya ada buhul, ada seperti kuningan, ukiran-ukiran, ternyata ditaruh oleh orang-orang yang hasud. Mereka pura-pura makan, lalu mereka taruhkan di tempat itu. Dan di belakang oven restoran saya ada angklung, alat musik yang dipakai di Jawa Barat, kalau teman dari luar tahu, itu biasanya dipakai juga untuk memanggil kuntilanak di waktu-waktu tertentu. Itu ada di belakang oven saya yang tidak pernah sama sekali ada hubungannya dengan restoran kami. Setelah itu saya keluarkan semua, lalu kita ruqyah dan dimusnahkan. Alhamdulillah setelahnya berjalan dengan baik, gitu kan. Artinya ini ada usaha-usaha, ada pengaruh sihir sampai pada tingkat itu. Maka harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, dalam Islam tidak boleh kita berinteraksi, baik jadi penyihirnya ataupun menjadi konsumen daripada penyihir-penyihir itu, tidak dibolehkan. Ini diharamkan dalam agama Islam. Dan saya sudah sebutkan tadi bagaimana bentuk-bentuk sihir itu dan bagaimana cara mengobatinya. Kita dengarkan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad sahih, "Thalathatun la yadkhulul jannah." 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Mudminu khamrin, pecandu minuman keras, wa qati'ur rahim, dan orang yang memutuskan tali silaturahim, wa musaddiqun bis-sihr, dan orang yang membenarkan sihir. Orang yang membenarkan sihir. Saksi bahasan kita adalah menggunakan sihir. Sihir ini juga termasuk di dalamnya adalah apapun mantra-mantra yang diucapkan oleh seseorang dengan kata-kata yang tidak ada maknanya, ataupun dia tidak mengerti maknanya, atau ayat-ayat Al-Quran yang dipenggal-penggal lalu dimasukkan bahasa daerah atau bahasa satu kaum, atau dimasukkan nama seseorang. Jadi saya pernah temukan ada guru SMA di Indonesia ini, alhamdulillah, mudah-mudahan dia sudah taubat sekarang, sempat berbicara dengan saya. Dia diajarkan oleh guru mengajinya, subhanallah. Di Indonesia ini banyak, maaf saya tidak senang pun, ada Pak Haji, ada Kiai bahkan, tapi mereka dukun. Mereka sebenarnya bukan Kiai, mereka sebenarnya bukan haji yang semestinya dihormatin, tapi mereka dukun-dukun yang menunggangi gelar-gelar. Karena kita mayoritas muslim di Indonesia ini untuk mendapatkan penghasilan dunia. Maka dia rupanya sudah sering gonta-ganti siswi SMA-nya, itu dizinai sama dia. Dan selalu dia gunakan cara sihir. Dan berhasil. Saya tanya, memang apa yang Anda lakukan? Ternyata dia membaca ayat Al-Quran. Jadi, ayat Al-Quran dibaca, kemudian tengah-tengahnya dimasukkan nama siapa yang ditarget, lalu kemudian dia usapkan ke matanya, lalu dia niatkan untuk jadi sihir, menyihir orang-orang, dan ternyata berhasil. Kenapa bisa berhasil? Karena ayat-ayat Al-Quran Bapak Ibu sekalian, kalau ditambah 1 huruf saja atau dihapus 1 huruf, jangankan ditambah nama, sudah bukan lagi Al-Quran. Seperti misal wal asr, wa al asr, ayat Al-Quran surah Al-Asr. Tapi kalau Bapak Ibu hapus alif lamnya, Bapak Ibu mengatakan wa asr, walaupun bahasa Arab sudah bukan Al-Quran. Dihapus 1 huruf atau ditambah 1 huruf, maka itu berarti sudah alat sihir. Gak boleh. Bisa juga kan alat sihir. Saya pernah untuk jelaskan, ada seorang ibu datang kepada saya, sudah menikah sekitar 6 atau 8 tahun. Dia akhirnya membuka kepada saya, memberikan buhul. Buhul itu kertas, ditulis dalam bahasa Arab, ditaruh dalam sebuah seperti dompet khusus. Waktu dia mau nikah, dia pergi diajak oleh orang tuanya ke orang-orang yang tidak pintar ini. Kemudian diberikanlah kertas tersebut dengan alasan bisa mempertahankan rumah tangganya. Ternyata sama, subhanallah. Ciri-ciri buhul-buhul dari penyihir kalau bahasa Arab ini dibuat ukiran-ukiran huruf hijaiyah terbolak-balik, dan angka-angka bahasa Arab yang dibuatkan kotak,
Kadang-kadang gambar burung, gambar bintang, gambar pedang, ini semua adalah buhul, Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya pernah ngisi materi masalah sihir di Condet. Begitu kami sholat duhur di musola dekat sekolah yang saya sedang isi pengajian itu, ternyata di masjidnya sendiri ada di bingkai buhul. Bahasa Arab, orang tidak tahu, sampai saya foto di HP saya. Buhul. Jadi dia menipu orang-orang dengan ada ayat kursi ditulis, tetapi di sebelahnya kiri kanannya nama-nama syaitan, di bawahnya adalah bahasa Indonesia dengan mengatakan siapa yang menempel ini tidak akan kena penyakit, tidak akan ini, tidak akan itu. Ini semua adalah khurafat. Dalam Islam tidak pernah. Tidak pernah Nabi SAW memberikan sahabat jimat-jimat yang bisa membuat mereka kebal. Semuanya mereka jalan alami sebagai manusia. Bertakbir, bertawakal kepada Allah, ikhlas, mereka terbunuh mati syahid. Luka, tahu ini pahala di sisi Allah. Dengan keyakinan Allah berikan kemenangan, mereka menang. Tidak ada pakai ilmu kebal, tidak ada pakai kertas, tidak ada pakai dimandikan dan seterusnya. Ini semua harus dijauhi. Semua muslimin dan muslimat yang pernah ikut pelatihan ruqyah yang kami adakan juga dengan teman-teman adakan, maka sebelum ruqyah saya biasa meminta agar diserahkan kepada saya semua buhulnya, apapun itu. Akhirnya ada yang memberikan cincinnya, ada yang memberikan tasbih kecil, ada yang memberikan rambut yang ditaruh dalam plastik, ditaruh di dompetnya, ada tulisan-tulisan. Semua itu buhul, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh ada di dompet kita, tidak boleh ada di rumah kita, karena itu adalah kantong-kantong syaitan yang dikirim oleh penyihir yang kita sudah datangin atau memberikan kepada kita dengan predikat-predikat kalau mereka itu haji, mereka kiai, mereka orang pintar dan seterusnya. Saya pernah diundang ke Hong Kong, datang khusus masalah ini kepada orang-orang kita, karena ada TKW kita di sana sekitar 100.000 orang, banyak sekali. Pada saat saya datang dan saya akan ajarkan ruqyah mandiri, ternyata subhanallah mereka, saya bilang store semuanya dulu. Ibu-ibu yang hadir di sini harus memberikan kepada saya buhulnya. Kalau enggak, saya tidak akan jalankan ruqyah, saya tidak akan ajarkan. Akhirnya mereka awalnya yang malu-malu, tapi saya bilang tidak usah malu. Kalau mau ini aman, selamat, lepas dari dosa, maka harus diberikan. Waktu dikumpulkan satu kresek besar, Bapak Ibu sekalian, kertas, tulisan, cincin, macam-macam, ada minyak-minyak dan segalanya. Di dalamnya juga ada kadang-kadang botol isinya ayat-ayat Al-Quran, lembar Al-Quran yang digunting-gunting sehingga ayatnya terputus. Ini semua kantong-kantong sihir. Dan betul pada saat dipraktekkan ruqyah secara massal kami adakan pada saat itu, maka semuanya rata-rata satu ruangan 600-700 orang muntah, bereaksi, ada yang kesurupan dan seterusnya. Ini karena pengaruh-pengaruh daripada sihir itu. Jadi memang tidak boleh orang pelajari. Kata Nabi SAW, ar-ruqa wat-tama'imah wat-tiwalatu syirkun. Jambi-jambi, semua jenis bacaan yang dibaca-baca selain daripada ayat-ayat Al-Quran yang memang sudah diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengobati. Kemudian benda-benda atau biji-biji yang dikalungkan kepada anak-anak, atau yang digantungkan di kendaraan atau di pintu-pintu rumah, semuanya adalah perbuatan syirik. Semua adalah perbuatan syirik. Ini sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Ahmad dan juga Abu Dawud. Ini jadi diingatkan. Nabi SAW, ada riwayat yang lain. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang gubernur Umar bernama Bajalah bin Abdah rahimahullah, seorang gubernur Umar yang ada tinggal di Irak pada saat itu. Beliau berkata, "Atana kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mauti bisana, aniktulu kulla sahirin wa sahira." Surat Umar bin Khattab datang kepada kami setahun sebelum wafatnya, yang isinya, hendaklah kalian membunuh semua tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Jadi hukumnya dipenggal, nggak boleh. Kecuali kalau penyihir itu memang bertobat sebelum kedapatan. Kalau kedapatan lagi praktek, tidak ada maaf bagi mereka. Mereka bilang pun mau tobat, yang bisa dipenggal. Sayangnya di Indonesia malah dijadikan sebagai tokoh. Mereka malah mengiklankan di koran-koran. Maaf bapak-bapak, semua yang mengiklankan masalah memanjangkan kelamin, itu syaitan, itu dukun. Semua tidak benar. Jangan pernah kesana. Mereka meletakkan syaitan di kemaluan Anda. Demi Allah itu terjadi. Dan pada saat Anda bergaul dengan istri, syaitan kadang-kadang kalau tahu kita tidak tahu ilmunya, maka dia membuat kita lemah syahwat. Bisa terjadi. Makanya orang yang lemah syahwat, orang yang malas beribadah harus ruqyah. Subhanallah, banyak sudah diruqyah kembali semua normal. Itu kena pengaruh syaitan. Mungkin dari makanan yang pernah disihir yang dia makan, mungkin dari teman-teman dia menyihir dia,
mungkin dari orang yang pernah dia sukai atau menyukai dia, dan seterusnya. Ini semua bisa terjadi, gitu kan? Maka itu menggunakan syaitan. Sampai ada orang mengaku kalau dia setelah ke dukun-dukun ini, kemudian istrinya merasa puas. Dia tidak sadar yang sedang memuaskan istrinya syaitan, bukan dia. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin menggauli istrinya, kemudian dia membaca Allahumma jannibis syaitani wa jannib syaitani ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maksudnya kenikmatan berhubungan badan ini. Maka kalau Allah karuniai anak di antara mereka hamil si perempuan, syaitan tidak akan mengganggunya. Syaitan tidak akan mengganggu si anak itu selamanya. Dalam hadis lain dikatakan siapa yang tidak membacanya, maka syaitan akan partisipasi di hubungan biologisnya. Maka ini nggak boleh, harus hati-hati. Ya harus ada syaitan menipu manusia dalam masalah-masalah seperti ini, tidak boleh. Ada kakak saya, pengalaman pribadi, kakak kandung saya di kota Makassar, Bapak Ibu sekalian. Beliau waktu saya masih di Makassar lanjutin S2 waktu itu. Ini kurang lebih tahun 2000 sampai 2012. Ya. Tahun 99 sampai 2001 waktu itu saya masih di Makassar, masih lanjutin S2. Saya pernah mau kuliah sore hari. Kemudian pada saat itu saya mampir di rumah kakak saya karena rumahnya dekat kampus. Selesai ya, saya sholat asar, kemudian saya kembali ke rumah beliau. Kemudian saya minum teh sambil nunggu waktu, masih ada waktu. Tidak sengaja subhanallah di atas pintu rumah beliau, kakak saya perempuan tidak mengerti, ada kertas warna kuning yang dulu kayaknya dilakban terus sudah terlepas karena sudah lamanya dan sudah berubah jadi kuning sekali kertas itu. Kemudian saya lihat ada kertas, apa nih kertas? Saya tertarik untuk mengambilnya, padahal biasanya saya tidak pernah fudul ya, tidak pernah mau cari tahu, maksud saya bahasa Arabnya fudul, tidak pernah mau cari tahu tentang apa yang bukan hak saya gitu. Tapi saya tertarik untuk melihat seperti Allah ingin memberikan peringatan kepada saya dan menyampaikan kepada kakak saya. Lalu saya mengambil, saya membuka. Tulisannya semua bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Tapi maaf, saya 89 sampai 90 kelas 3 SMP di Mesir. Tahun 90 sampai 98 SMA sampai S1 saya di Saudi. Tiap hari selama 8 tahun saya membaca bahasa Arab, dengar bahasa Arab, ngobrol bahasa Arab. Tulisan itu bahasa Arab saya tidak ngerti apa isinya. Gak masuk di akal. Ternyata huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar pedang, buhul-buhul, angka-angka dalam kotak dan seterusnya, gitu kan? Lalu di bawah ada tulisan ternyata bahasa Indonesia diarabkan. Setelah lama saya lihat baru saya tahu ternyata isinya siapa yang menempel ini di rumahnya, taruh di atas pintunya tidak akan masuk mencuri, ya tidak akan ribut suami istri dan seterusnya. Tapi ternyata saya tanya kepada kakak saya, pernah ada pencuri masuk ke rumahnya? Dan seterusnya. Jadi itu semua kedustaan, ditipu. Ada teman saya di Bogor, di Puncak, dia punya restoran kebetulan. Dan teman saya ini di musola dia pasang satu bingkai besar warna hitam dibungkus sama kain hitam. Saya lagi sholat, saya waktu pertama ke sana saya tidak terlalu tertarik untuk mengetahui itu. Tapi setelah saya datang sholat yang kedua kali, mampir lagi di restorannya makan, saya tiba-tiba bertanya, ini apa ini, akhi? Apa ini saudara? Lalu dia bilang, oh ini saya dikasih sama Pak Haji di sini. Saya bilang bisa saya buka. Dia bilang silakan, tapi pesannya nggak boleh dibuka nih. Ini untuk melariskan restoran. Lagi saya turunkan, saya baca, ternyata sama pengalaman dengan kakak saya. Banyak tulisan yang terbolak-balik. Saya bilang ini semuanya buhul. Inilah upaya si dukun tadi. Nanti kalau usaha Anda tidak berjalan, dia bisa tarik. Dia caranya kalau dia butuh duit, dia akan tarik jin-jinnya supaya tidak ada lagi jin yang menggoda orang lewat. Kan jin bisa mempengaruhi jiwa kita ya. Bisa membuat kita syahwat, bisa membuat kita marah, bisa membuat kita ngantuk. Kan itu jin kan bisa berbuat itu kepada kita. Ya. Jadi kalau jin itu pakai buhul, ada buhul yang ditaruh untuk pelaris, maka ada setan-setan yang dititip oleh penyihir dengan cara dia kalau manusia lewat dipengaruhi, itu restorannya enak, itu begini, itu begini, itu begitu. Sehingga orang mampir, gitu ya. Dan jin-jin ini kalau si dukun lagi butuh duit ditarik sama dia, kemudian nanti akan reda pembelinya. Setelah itu mereka harus datang dan menyetorkan uang lagi. Subhanallah, saya bicara masalah ini di beberapa tempat juga. Dan saya bilang sama teman saya itu, ini harus dibakar. Dia bilang saya takut, dia bilang nggak apa-apa, saya yang bakar. Saya bawa ke belakang di tempat arang, tempat bakar satenya, lalu saya bakar. Saya bilang tidak ada apa-apa. Dan bapak harus, saya panggil dia Pak Bambang, teman saya. Pak Bambang harus tawakal kepada Allah. Nggak boleh. Kita manusia, ikhtiarnya secara manusiawi. Kalau modalnya halal, kita sudah kuasai bidang kita, selebihnya tawakal kepada Allah. Rezeki akan datang. Tidak usah pakai seperti ini.
nggak ada rezeki Allah gantungkan di kertas, gitu ya. Maka akhirnya alhamdulillah setelah itu berjalan dan sholatnya dan tidak ada masalah, tidak ada masalah sama sekali. Jadi harus kita fahamin, banyak sekali orang yang tidak paham, mereka hanya minta tolong untuk menggantungkan nasib dengan benda-benda yang salah ini. Ini semua sihir yang tidak boleh, sihir yang tidak boleh. Saya sarankan Bapak Ibu kalau ada kelebihan rezeki bisa beli buku-buku kecil. Ada buku judulnya Doa Ruqyah. Ya, doa-doa Ruqyah. Harganya sekitar 6.000 sampai 10.000 rupiah. Kecil bisa dikantongi. Terbitan Pustaka Ibnu Umar. Bapak Ibu bisa baca setiap saat, kapan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga buku membongkar praktek sihir dan perdukunan. Harganya sekitar 15.000 rupiah. Terbitannya Pustaka Tazkiyah. Kalau tadi Doa Ruqyah itu terbitan Pustaka Ibnu Umar. Kalau ini Pustaka Tazkiyah, juga harganya 15.000. Dalamnya bergambar membongkar praktek sihir dan perdukunan. Bisa kita baca itu. Kemudian juga saya sarankan Bapak Ibu beli buku judulnya Rumah-Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Ini terbitan Gema Insani Press dan sangat dekat dengan Anda di sini di Kalibata tempatnya, toko pusat bukunya, dan bisa dibeli. Buku ini harganya sekitar 30.000 sampai 35.000 maksimal. Rumah-rumah tidak dimasuki oleh malaikat. Di situ dijelaskan siapa malaikat, siapa syaitan, dan ya, rumah-rumah jenis rumah sampai 30 yang tidak dimasuki oleh malaikat. Artinya dipenuhi oleh syaitan dan menjadi markas, apalagi kalau ada sihir, Allahu a'lam. Jadi nanti juga kalau Bapak Ibu ada yang memang merasa terganggu, sering bertengkar suami istri, anaknya terlalu nakal, sering mimpi buruk, ya, sering gelisah, sering ketakutan sendiri, bisa ruqyah. Dan saya kasih nomor telepon teman saya, bisa dihubungin, nanti bisa konsultasi sama beliau, bertanya langsung, atau malah mendatangi rumahnya, atau malah mengundang, ya, bisa diundang, termasuk bisa Bapak Ibu undang ke tempat ini untuk bisa praktek ruqyah, ya. Namanya Ustadz Sahal. Kalau ada yang mau catat silakan. Sahal. Ya. 0896 3041 4084 0896 3041 4084. Namanya Ustadz Sahal. Ada nomor lain lagi, yang satu lagi, nomornya beliau juga untuk saya, 081 8021 91718 081 8021 91718. Ini nomor telepon Ustadz Sahal. Insya Allah orang yang termasuk saya percaya adalah beliau dalam masalah ruqyah. Kalau Bapak Ibu juga yang lain adalah Ustadz Adam. Ustadz Adam sering dilihat di Trans TV, ya. Ustadz Adam sama Ustadz Sahal sama. Ustadz Sahal pun sering bersama-sama muncul di Trans TV. Kalau Ustadz Adam mungkin agak padat waktu beliau karena hampir tiap hari ada tapingnya. Tapi bisa, kalau teman-teman ada yang tinggal di sekitar BSD, beliau tinggal di BSD, bisa datang. Kalau Ustadz Sahal tadi mungkin di sekitar daerah Cinere rumahnya. Ustadz Adam nomornya 0813 08131 nah 08131 6363 195 08131 6363 195. Ini Ustadz Adam. Sudah, ya? Baik, sampai ada mau bertanya? Ada sebagian pedagang yang dia itu mungkin cuma latah, Ustaz. Jadi begitu dia dapat konsumen pertama kali, itu langsung dia usap-usapkan uangnya itu ke barang dagangannya dan niat untuk menglaris, Allah alam. Dia seperti itu cuma sekedar taklit aja, artinya cuma sekedar gitu tenang aja. Apakah itu akan membahayakan akidahnya? Terus apa sikap kita terhadap itu? Kalau membahayakan akidah, iya. Karena nanti dia akan muncul keyakinan dalam hatinya kalau uang kertas yang dia terima itu
dengan digosokkan kepada produk dia yang dijual maka akan melaris. Ini nggak boleh, ini keyakinan. Ini bukan sihir, tapi ini akan merusak akidah. Keyakinan ini kepada Allah akan rusak. Tidak pernah ada riwayat kepada kita. Bapak Ibu harus tahu satu hal. Kita punya agama, namanya Islam. Dan Islam ini harus dijadikan sebagai tradisi. Dan jangan tradisi diislamkan. Nah, dibalik. Jadi kita dari tidur sampai tidur lagi, dalam rumah kita, di luar rumah kita juga, apapun yang kita lakukan, berinteraksi sama teman-teman, tetangga, dagang, berpolitik, ya, semua itu harus ya, dibimbing oleh agama Islam. Kita jadikan Islam sebagai panutan kita. Dalam dagang tidak pernah Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat yang berdagang untuk mengambil duitnya, menggosok-gosokkan ke produk misalnya, atau menaruh tulisan-tulisan, atau apa saja yang sering dilakukan oleh orang-orang kita. Jadi sebagian jangan, tidak perlu seperti itu. Laris itu akan terjadi karena proses alami manusia yang bertakwa kepada Allah. Subhanallah, di Saudi orang kaya raya. Dan kalau Bapak Ibu pernah umrah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kondisi orang di sana. Saya sering terangkan di satu toko kurma, kecil toko kurmanya di Madinah, tapi Masya Allah tidak pernah kosong. Dari pertama buka pagi jam 8, jam 9 pagi sampai dia tutup jam 11 malam. Tidak pernah kosong. Gak pakai bubur tuh. Mereka menjalankan apa yang sebenarnya modalnya halal dalam Islam. Sistem yang dia lakukan juga benar, tidak ada masalah riba, masalah gharar. Kemudian juga dia memberikan haknya pada saat ada untung, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Sudah cukup itu. Itulah teori kita dalam agama. Jadi seperti itu Allah. Jadi memang dikhawatirkan jangan sampai nanti malah bisa merusak akidah. Maka lebih baik jangan dilakukan. Ada sedikit pengalaman saya tadi lupa ceritakan. Ada satu suami istri. Ini kalau tidak salah cerita 3 pekan yang lalu, 4 pekan yang lalu, sebulan yang lalu. Saya cerita tentang masalah sihir ini di Blok M Square di hari Rabu malam. Seperti nanti malam ada pengajian juga di sana, membahas dosa-dosa besar juga di sana. Tapi nanti malam sudah masuk ke dosa besar yang ke-7, masalah riba. Maka dia praktekkan sama istrinya. Dia bilang, dan itu di-share di WhatsApp cukup banyak. Kalau saya nggak tahu Bapak Ibu dapat atau tidak, tapi dikatakan pengalaman dari muridnya Ustaz Khalid Basanama, gitu kan. Maka dia cerita, dia bilang pada saat dia sudah pelajari ruqyah mandiri tadi, membaca Al-Fatihah 3 kali, setiap baca waladhdallin Bapak Ibu tiup telapak tangannya, membaca ayat kursi setelah wahwal aliyul azim tiup, baca lagi ayat kursi 2 kali, tiup 3 kali, baca Al-Kafirun setiap selesai, ya, lakum dinukum waliyadin tiup, baca lagi 2 kali, 3 kali tiup, kemudian Ikhlas Al-Falaq An-Nas, lalu usap ke badan. Ternyata mereka praktekin pada saat pulang naik di mobil mereka praktekin. Lalu mereka mampir di salah satu kios kaki 5 menjual sup kambing. Ini ceritanya seperti itu. Dan sangat penuh, antri mobil-mobil semua. Dia bilang karena kami sudah ruqyah tadi, pada saat kami mendekat, kok kami merasa gak nyaman duduk di rumah makan restoran itu, di rumah makan itu. Dan pada saat itu saya bilang sama istri saya, kita coba baca ya, tadi Ustaz Khalid ajar, baca Al-Fatihah. Dia bilang begitu kami baca, tiba-tiba botol kecapnya pecah. Dan akhirnya sup yang dihidangkan itu pun tumpah tanpa sebab, tiba-tiba kayak goyang sesuatu terus pecah terus tumpah. Diganti dengan yang lain, kami coba makan, kami baca bismillah, ambar sekali gak ada rasanya. Sampai akhirnya kami pulang, saya pulang sama istri saya ke rumah dan perut kami mules, lalu kami bacakan ayat kursi lalu kami usap perut kami dan akhirnya keluar, ya, hilang rasa sakit itu. Seperti itulah banyak orang terjadi. Nah, mereka pakai pelaris. Itu subhanallah banyak orang yang tidak paham. Muslim sebenarnya, tapi dalam pancinya ditaruh kain lah yang sudah dikasih oleh dukun, kadang-kadang direndam dengan air apa dan seterusnya. Semua itu harus hati-hati. Allah itu baik. Ada lagi? Sudah? Baik, kita terus sampai sini insyaAllah. Nanti sekali lagi kalau teman-teman mau konsultasi lebih jauh atau jangan mau mengikuti acara ruqyah, kalau ada parabola di rumah ada Wesal TV. Ustaz Adam Amrullah mengisi di situ dengan Ustaz Hussein Mubarak. Kalau di Trans TV tentu ada acara, tapi saya tidak hafal hari apa, kalau tidak salah hari Kamis ya. Beberapa episode yang lalu saya sempat tampil juga untuk mengobati seorang pasien suami istri yang sering ribut, jadi kan akhirnya ternyata istrinya disihir oleh pacarnya dulu sebelum menikah dan seterusnya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa ketik saja di Google, di YouTube, ruqyah syariah, maka akan keluar banyak cuplikan-cuplikan, bisa dilihat di situ. Dan lebih baik lagi, saran saya adalah konsultasi dengan Ustaz Sahal tadi,
di rumah beliau itu kalau tidak salah setiap hari-hari tertentu ada taklim, beliau ngisi taklim sekaligus ada ruqyah setelahnya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih tahu kan gitu. Bahkan ada orang subhanallah lama tidak hamil, sudah menikah jadi hamil setelah di ruqyah. Banyak orang terindikasi oleh dokter kena kanker di ruqyah, ternyata tidak ada, hilang setelah dicek oleh dokter. Banyak orang yang ribut suami istri jadi baik setelah itu. Ada orang yang dianggap macam-macam, anak terlalu nakal di ruqyah jadi baik dan seterusnya. Jadi ini memang permainan-permainan syaitan yang harus diperbaiki sehingga memang kita bisa kembali kepada kemudian ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dan kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.